Walaupun nilai kekayaannya menurun drastis bahkan hingga turun triliunan rupiah, Elon Musk tetap menempati urutan pertama orang terkaya di dunia. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Belajar Tentang Dunia. Nah, teman-teman pasti kenal sama yang namanya Elon Musk, bilioner yang baru aja mengakuisisi Twitter. Otomatis Twitter masuk dalam daftar panjang perusahaan bergengsi dunia yang dipimpin oleh Elon Musk langsung, sang Tony Stark. Saat ini Elon Musk menjabat sebagai founder, CEO, dan Chief Engineer di SpaceX. Merangkap juga sebagai CEO dan produk arsitek di Tesla. Nggak cukup di situ, Elon juga menjadi presiden dari The Musk Foundation. Dan tentunya baru-baru ini menjadi pemilik sekaligus CEO of Twitter. Luar biasa banget kan? Banyaknya perusahaan besar yang dimiliki Elon Musk membuatnya pantas menempati posisi orang terkaya di dunia versi Forbes. Saat video ini dibuat, menurut Forbes, hartanya numpuk hingga 192 billion US dollar atau setara hampir 3.000 triliun rupiah. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang bikin Elon Musk bisa jadi orang terkaya di dunia? Apa dia punya rutinitas harian khusus yang berbeda dari orang rata-rata? Penasaran? Yuk kita kupas rutinitas harian orang paling berharta di dunia, Elon Musk. Yang pertama, tidur minimal 6 jam. How much do you sleep? About 6 hours. Oh, that's pretty good. Elon Musk punya kebiasaan tidur minimal 6 jam setiap harinya. Di Reddit Ask Me Anything, di tahun 2015, ia mengakui bahwa ia tidak bisa bekerja dengan baik ketika tidurnya tidak cukup. Apalagi kekurangan tidur biasanya membuat kondisi mentalnya menjadi menurun. I've tried sleeping less, but then total productivity decreases. Ngerasa familiar? Apa kalian juga gitu? Kualitas kerja turun kalau malamnya kurang tidur? Yang kedua, bangun pagi. Elon Musk ini ternyata termasuk morning person atau orang yang suka bangun pagi. Jadi setelah tidur selama kurang lebih 6 jam, Elon akan bangun tepat di jam 7 pagi. Lalu ia lanjut mandi, berpakaian, dan menikmati kopi paginya. Terkadang karena jadwalnya yang padat, Elon juga harus langsung bekerja. Jadi nggak sempat lagi buat sarapan ya. Ketiga, mandi adalah wajib. Dalam Ask Me Anything di Reddit, Musk mengungkapkan satu kebiasaan sehari-hari yang ngasih dampak positif terbesar tiap harinya. Bisa tebak, kebiasaan itu adalah mandi. Elon selalu meluangkan waktu untuk mandi, tidak peduli sepadat apa jadwal hari itu. Dia sampaikan kalau mandi adalah bagian penting dari mempersiapkan diri menghadapi tantangan bekerja setiap harinya. Terlepas dari aspek kebersihan pribadi, fakta membuktikan bahwa mandi memiliki beberapa manfaat kesehatan, termasuk menghilangkan racun, mengurangi stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan melancarkan sirkulasi darah. Keempat, tidak selalu mengangkat telepon. Orang terkaya di dunia tidak mungkin bisa mengangkat telepon semua orang. Karena pasti ya, banyak banget yang pengen bisa ngobrol, dapat peluang apapun itu dari orang yang paling bermodal besar macam Elon Musk ini. Musk lebih memilih buat menjawab panggilan telepon sesedikit mungkin agar tetap fokus dengan pekerjaannya tiap harinya. Elon juga dikenal memiliki alamat email kantor yang nggak jelas. Ini dia lakuin untuk membantunya memblokir semua email yang nggak perlu. Zaman modern ini kita banyak ya disuguhin banyak informasi dari media berita, dari sosmed, dari YouTube, you name it lah, seabrek. Semua heboh, tapi nggak semua penting kan? Salah satu keterampilan terbesar dalam hidup di zaman modern ini adalah mampu menyaring komunikasi dan informasi yang berlebihan. Jadi hanya yang penting dan hanya yang berdampak buat kita mencapai goal harian kita aja yang boleh dapet perhatian kita tiap harinya. Sama seperti Elon Musk sendiri, kita kudu mampu buat bedain mana circle yang penting, mana yang prioritas, dan mana yang hanya jadi penghambat kita mencapai goal harian kita. Kelima, bekerja lebih dari 80 jam seminggu. Elon Musk sendiri ngaku kalau dia kerja lebih dari 80 jam seminggu. Bentar dulu deh. Seminggu kan ada 7 hari ya. Kalau di kita kan 2 harinya libur, Sabtu dan Minggu.
Jadi 5 hari kerja dan masing-masing hari kerja itu selama 8 jam. Jadi 5 hari selama 8 jam, kerja cuman 40 jam kerja seminggu. Dibandingkan sama Elon Musk sendiri yang kerja 80 jam kerja, berarti 2 kali lipatnya dari normalnya orang bekerja selama seminggu ya. Bahkan Elon juga kadang bekerja hingga 100 jam per minggu. Kalau kerja 7 hari seminggu penuh ya, 100 dibagi 7. Kerja seenggaknya 14 jam seharinya. Wow, gila banget ya. Elon juga jelas seorang multitasker yang efisien dan fokus, yang nggak memperhatikan email dan melupakan sebagian besar panggilan teleponnya. Senin dan Jumat dia habiskan di SpaceX, dan sisa hari kerja lainnya di Tesla. Jadwal kerja semacam ini ngebuat Elon kerja 42 jam per minggu di Tesla dan 40 jam per minggu di SpaceX. Luar biasa padat ya. Jadi jelas, jadi orang terkaya di dunia juga harus ada komitmen yang harus dibayar. Kerja keras dibarengi disiplin waktu. Yang keenam, Elon Musk rajin membaca. I was always sort of really interested in reading when I was a kid, and I would read everything that I could get my hands on. I read the encyclopedia. Kayaknya kebiasaan ini emang umum ya, umum banget. Jadi kebiasaan orang sukses. Nggak cuma Elon Musk sendiri sih. Dari Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, dan masih banyak lagi. Membaca menjadi satu kebiasaan umum yang digandrungi banyak CEO sukses dari perusahaan besar dunia. I read a lot. There were always contests at the library in the summer where, you know, if you read 10 books, you got a little gold star. If you read 20, you got like 2. And I still spend 5 or 6 hours a day reading. I mean, you can learn so much. I particularly love biography. Terlepas dari jadwal yang super sibuk, Musk menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku. Buku favorit Elon seperti The Lord of the Rings, biografi Benjamin Franklin, biografi Albert Einstein, dan 12 Against the Gods. Membaca memang telah terbukti ya secara ilmiah dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis kita. Imajinasi main, memori pikiran kita juga main waktu kita membaca. Dan buat saya pribadi nih ya, membaca khususnya buku-buku biografi itu sama aja kayak kitanya sedang didongengin ya. Kisah-kisah jatuh bangun orang-orang hebat, tokohnya itu dari 0 ke 1, dari nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, jadi luar biasa. Kita bisa menghemat puluhan tahun mempelajari kehidupan dan pengalaman orang hebat, si tokohnya ini ya, dengan hanya membaca beberapa hari mungkin. Keren kan? Dari sekian rutinitas yang udah kita bahas tadi, tetap sih kita butuh komitmen biar konsisten menjalaninya. Karena kesuksesan besar berasal dari tumpukan kesuksesan kecil tiap hari, tiap jam, tiap menit saat kita coba disiplin ngejalaninya. Nah sekarang nggak heran kan kalau Elon Musk jadi orang terkaya di dunia. Elon seorang pekerja keras dan seorang yang super disiplin. Terima kasih udah nonton. Kamu bisa lanjut nonton tentang rencana gila Elon Musk membangun koloni manusia di planet Mars. Saya Tamandi, sampai jumpa lagi.